Bertemu kembali dengan Our Channel yang selalu memberikan informasi tentang perjalanan sejarah bangsa. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk tetap dukung kami dengan cara subscribe, like, comment, and share. Kepulauan Maluku, khususnya Maluku Utara, adalah penghasil rempah-rempah, khususnya cengkeh. Hal ini menarik bangsa-bangsa asing, khususnya bangsa Eropa, untuk datang ke wilayah tersebut, dan mulailah bangsa Portugis dan Spanyol sebagai dua bangsa besar saat awal yang datang sebagai pembeli yang langsung untuk mencari rempah-rempah. Portugis dan Spanyol datang langsung ke Maluku Utara, tempat asal rempah-rempah. Keperluan akan rempah-rempah membuat bangsa Eropa berlomba-lomba untuk mencari di mana negeri rempah-rempah tersebut berasal. Mereka akhirnya berkelana mengelilingi dunia. Bangsa Portugis dan bangsa Spanyol berharap bisa menemukan negeri asal rempah-rempah. Kedua negara tersebut akhirnya melakukan perjalanan-perjalanan spektakuler mengelilingi dunia yang berujung pada perluasan wilayah dan penguasaan wilayah. Gold, glory, dan gospel itu kemudian tertanam di dalam setiap perjalanan mereka. Dan dalam perjalanan ini akhirnya mereka menyadari bahwa negeri rempah-rempah itu adalah Maluku. Pada bulan April tahun 1521, sebuah armada dikirim oleh Raja Manuel I, Jose de Brito. Armada tersebut diberi perintah untuk mencegah dan mencegat armada Spanyol. Namun kemudian dengan didorong oleh gerakan 3G, Glory, Gold, and Gospel, bangsa Barat secara perlahan mulai berpikir untuk menguasai wilayah-wilayah penghasil atau asal dari rempah-rempah tersebut. Mereka ingin menguasai Ternate dan Tidore. Spanyol dan Portugis adalah dua bangsa besar awal yang datang dan ingin bercokol dan mendominasi kegiatan ekonomi dan perdagangan rempah-rempah di Maluku Utara. Portugis akhirnya berhasil sampai di Maluku dan bisa bekerja sama dengan pemerintahan Kesultanan Ternate dan diberi izin untuk membangun benteng yang dipergunakan sebagai tempat pengumpulan perdagangan rempah-rempah dan juga menjaga keamanan dari distribusi rempah-rempah itu sendiri. Pada tahun 1522, Benteng Castella dibangun di negeri Ternate. Bangsa Portugis bekerja sama Kesultanan Ternate. Bangsa Spanyol kemudian bekerja sama dengan Kesultanan Tidore. Dan mereka mulai membuat benteng-benteng pertahanan di seputaran pulau masing-masing. Inilah dasar awal kenapa di Ternate dan Tidore
serta kepulauan Maluku lainnya, banyak terdapat benteng-benteng kolonial. Benteng Castella adalah benteng kolonial pertama yang dibangun di Kepulauan Maluku oleh Portugis pada tahun 1522 Masehi. Benteng ini disebut juga dalam bahasa yang berbeda, yaitu São João Batista. Disebut juga sebagai Clundad del Rosario. Disebut juga sebagai Cama Lama. Inilah benteng pertama bangsa-bangsa Eropa yang ada di Kepulauan Maluku. Benteng Castella adalah bukti pertama di mana bangsa Portugis sebagai bangsa pendatang disambut dengan baik dan bekerja sama dengan Kesultanan Ternate. Namun lama-kelamaan bangsa Portugis ingin menguasai wilayah dan mengatur wilayah tersebut. Benteng Toluco adalah benteng peninggalan Portugis yang berada di Kelurahan Sangaji, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Indonesia. Benteng Toluco dibangun oleh seorang panglima Portugis yang bernama Francisco Serrao pada tahun 1540 Masehi. Benteng ini dibangun Portugis sebagai pertahanannya dalam menguasai cengkeh dan perdagangan rempah-rempah yang ada di seputaran Ternate dan Tidore. Portugis membuat benteng Toluco dengan tujuan untuk mendominasi semua perdagangan rempah-rempah dari perdagangan bangsa-bangsa Eropa lainnya. Benteng Toluco yang pada awalnya dibuat oleh bangsa Portugis dengan tujuan mendominasi wilayah yang ada di sana, mendominasi segala kegiatan ekonomi yang ada di seputaran Maluku, khususnya perdagangan rempah yang ada di sana. Namun pada tahun 1610 benteng ini mulai ditempati oleh bangsa Belanda, dan sejak itu benteng ini lebih dikenal dengan sebutan Benteng Hollandia. Benteng selanjutnya adalah Benteng Tori, benteng yang terletak di Soasilo, Kota Tidore, Kepulauan Provinsi Maluku Utara. Dibangun pada tahun 1578 Masehi oleh Portugis. Saat Portugis dikalahkan di Ternate dan diusir oleh Sultan Babullah, Portugis akhirnya pindah ke Tidore, dan atas izin dari Sultan Gapi Baguna, beliau mengizinkan untuk membangun pertahanan di kota Soasilo. Letak dari Benteng Latore yang berada di ketinggian memudahkan Portugis untuk mengawasi lalu lintas perdagangan rempah yang ada di sana dan juga melihat musuh-musuh dari Portugis.
benteng yang dibangun oleh Portugis pada tahun 1540 Masehi. Benteng Kalimata disebut juga benteng kayu merah. Disebut juga benteng kayu merah karena berada di Kelurahan Kayu Merah, Kota Ternate Selatan. Awalnya benteng ini bernama Santa Lucia, tetapi kemudian dikenal dengan sebutan Benteng Kalamata. Benteng Kalamata dibangun oleh Francisco Serrao dalam menghadapi kemungkinan serangan yang dilakukan oleh Spanyol yang saat itu sudah bekerja sama dengan Kerajaan Tidore. Francisco Serrao adalah pemimpin bangsa Portugis yang mempunyai banyak peranan di dalam pembangunan benteng-benteng yang ada di Ternate. Francisco Serrao juga membangun benteng yang dikenal dengan nama Benteng Kalamata. Benteng sempat diperbaiki dan dipugar oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Peter Bosch pada tahun 1609. Kemudian sempat diduduki dan diambil alih oleh Spanyol pada tahun 1625 Masehi. Setelah itu kemudian dikosongkan kembali dan baru pada tahun 1799 benteng ini dipugar dan diperbaiki kembali oleh Hindia Belanda atau VOC. Benteng Tahula adalah satu-satunya benteng peninggalan bangsa Spanyol yang didirikan di Pulau Tidore. Benteng Tahula terletak di Pulau Tidore. Benteng kokoh ini sebagai benteng pertahanan oleh bangsa Spanyol untuk mengusir Portugis dari Indonesia. Peperangan antara Spanyol mendominasi wilayah dan penguasaan hegemoni perdagangan rempah yang ada di Kepulauan Maluku. Mereka membangun bentengnya masing-masing. Benteng Tahula adalah benteng yang dibangun oleh bangsa Spanyol yang berada di Pulau Tidore. Benteng Tohula atau Tahula dibangun pada tahun 1610 oleh bangsa Spanyol dan ada sampai tahun 1662 Masehi. Benteng Tahula didirikan di atas perbukitan dengan tujuan untuk mudah mengamati kegiatan keraton yang ada di Tidore dan juga mengamati kegiatan musuh yang ada di seberang, yaitu di Ternate. Pada tahun 1599 Masehi, dua kapal Belanda mulai hadir ikut di seputaran Kepulauan Maluku. Di bawah pimpinan Winbrand van Warwijk, mereka tiba di Ternate. Dan pada tahun 1605 Masehi, VOC berhasil mengusir bangsa Portugis dari Ternate, tetapi setahun kemudian Ternate direbut kembali oleh bangsa Spanyol. Pada tahun 1607, seorang laksamana VOC bernama Cornelis Matelief de Jans membantu Sultan Ternate untuk mengusir bangsa Spanyol dari Ternate. Atas keberhasilannya, ia mendapatkan izin dari Sultan untuk mendirikan sebuah benteng di tempat
bekas benteng bangsa Melayu milik Sultan yang telah rusak. Selain itu, Sultan juga memberi izin kepada VOC untuk melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah. Benteng yang awalnya bernama Benteng Melayu, kemudian pada tahun 1609 namanya diubah menjadi Benteng Oranye. Francis Witter mengganti nama Benteng Melayu menjadi Benteng Oranye. Demikianlah bagaimana benteng-benteng kolonial bisa berada di daerah Kepulauan Maluku dan kaitannya di dalam penguasaan hegemoni perdagangan rempah-rempah di zaman tersebut. Dari benteng awal di mana bangsa Portugis pertama kali mendirikannya, kemudian bangsa Spanyol juga ikut mendirikan benteng, dan terakhir adalah bangsa Belanda dengan VOC-nya bercokol dan menguasai secara penuh perdagangan rempah-rempah yang ada di Kepulauan Maluku dan seluruh Indonesia pada akhirnya. Dengan mengetahui seperti ini, kita akan tahu seperti apa perjalanan sejarah bangsa kita dan apa yang melatar belakangi berdirinya benteng-benteng kolonial ini. Benteng-benteng yang masih terlihat kokoh sampai sekarang. Semuanya bertujuan untuk bisa menguasai perdagangan rempah-rempah dari negeri rempah, negeri Maluku. Adios. Mohon terus dukung kami dalam tayangan-tayangan kami selanjutnya dengan cara jangan lupa tekan like, comment, subscribe, dan share. Dan juga mohon tekan tombol loncengnya.